Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Ela Nurhayati. Saya award di tahun 2015, tapi saya baru berangkat ke Australia itu tahun 2017. Saya alumni sama dengan Mbak Aida dari Victoria University. Jurusan saya adalah International Community Development dan saya berasal dari tadi yang non-targeted kelompok karena saya tidak bukan sebagai PNS ataupun target dari organisasi yang bekerja sama dengan Australia. Jadi saya bekerja di NGO dan latar belakang saya juga di NGO dan saat ini juga saya sudah bekerja kembali di NGO. Saya baru menyelesaikan studi 2019 bulan Agustus mengambil master coursework dan dengan minor thesis. Itu. Mungkin untuk lebih detailnya saya akan langsung share materinya. Ya. Jadi nanti di dalam presentasi saya ini ada beberapa informasi yang akan saya share dengan teman-teman. Mungkin informasinya berbeda ataupun tidak sama dengan teman-teman alumni lainnya atau aplikan lainnya karena apa yang saya share adalah berdasarkan pengalaman saya ketika saya melamar. Jadi selain nanti terkait dengan informasi aplikasi dan persyaratan AAS, saya juga akan pengalaman saya dengan mengikuti ELTA NTB. Jadi karena saya memang waktu itu ketika ingin mendaftar skor IELTS saya kurang di bawah requirement, jadi saya pada saat itu memutuskan untuk mendaftar ELTA. Jadi tahun 2014 ELTA NTB. Setelah mendaftar ELTA NTB dan IELTS-nya itu mencukupi, baru saya mendaftar. Sekalian menjawab, tadi ada pertanyaan, apakah kalau IELTS atau TOEFL-nya di bawah standar, apakah boleh? Itu tentu saja tidak. Jadi secara otomatis itu pasti akan tereliminasi. Jadi tidak akan masuk shortlist. Jadi ketika teman-teman meng-apply, diusahakan TOEFL ataupun IELTS-nya itu sudah memenuhi persyaratan batas paling minimal dari AS ini. Kemudian nanti saya akan sedikit juga membagikan pengalaman saya dalam mengisi aplikasi dan juga beberapa persyaratan yang mungkin bisa tadi sebenarnya secara lengkap Mbak Aida sudah menjelaskan. Saya hanya ada beberapa hal yang memang saya tambahkan. Jadi terkait dengan persyaratan harus dipastikan benar-benar tadi teman-teman harus membaca persyaratannya apa saja satu-satu, itu benar-benar harus dipahami, kemudian ikuti persyaratan tersebut dan sesuaikan dengan kalau misalnya teman-teman merasa memang TOEFL-nya belum, berarti fokus untuk meningkatkan nilai TOEFL-nya ataupun IELTS. Begitupun juga yang lainnya. Kemudian tadi pastikan juga memilih fokus sektornya di mana, itu juga dipastikan. Kalau saya sendiri waktu itu saya di Human Development dan jurusan saya di International Community Development dan saya mencari universitas yang memang ada jurusan itu. Kebetulan saya memang jurusan S1-nya juga linear dengan S2, tapi ada banyak juga orang yang mendapatkan di jurusan yang sama tapi juga dia linear, tapi dia memiliki pengalaman pekerjaan di bidang itu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang memang memiliki jurusan yang berbeda, tapi saat ini bekerja di bidang yang berbeda, itu jangan khawatir, itu masih tetap masih bisa melamar ketika memang teman-teman memiliki pengalaman kerja lebih dari 2 tahun di bidang yang teman-teman akan apply untuk beasiswanya. Kemudian tadi sekalian menjawab terkait dengan terjemahan ijazah ataupun transkrip nilai. Pengalaman saya waktu di awal itu saya tidak menggunakan yang sudah diterjemahkan, tapi saya menggunakan yang masih bahasa Indonesia, tapi sudah dilegalisir. Jadi sudah dilegalisir. Saya menerjemahkan semua dokumen yang diminta itu setelah saya mendapatkan kelulusan dan saya setelah menjalankan pre-departure training di Bali selama 9 bulan. Jadi di sana saya diminta persyaratan-persyaratan semua dan sudah dalam bahasa Inggris seperti itu. Kemudian selanjutnya sedikit saya
berbagi terkait dengan ELTA. Jadi kalau misalnya di sini ada teman-teman di NTB atau di Maluku Utara, kemudian NTT dan dari Papua yang memang itu adalah salah satu wilayah yang menjadi target atau menjadi wilayah pelaksanaan ELTA, dan saat ini teman-teman yang mau mendaftar belum memiliki skor IELTS yang mencukupi bisa mengikuti ELTA. Jadi waktu itu ELTA itu yang diterima itu sebanyak 30 orang dan kelasnya itu dibagi 2, jadi masing-masing kelas ada 15 orang. Selama 3 bulan kita mengikuti ELTA itu kita benar-benar akan belajar tentang IELTS dari mulai basic sampai semuanya tips-tips, sampai kita juga nanti akan dibayar untuk tes IELTS. Kemudian juga ketika mengikuti ELTA itu kita sudah dibayar juga uang allowance-nya tiap bulan. Jadi kalau misalnya pada saat itu misalnya per bulannya kita sudah mendapatkan uang saku sekitar 3 juta. Kemudian kelasnya kapan? Jadi kelasnya itu kita Senin sampai hari Jumat dari jam 8 sampai jam 5. Jadi itu benar-benar kita full belajar IELTS. Dan pengajarnya pun adalah pengajar yang memang sudah alumni, hampir semuanya adalah alumni Australia Awards, dan mereka memang kebanyakan dosen-dosen bahasa Inggris ataupun guru bahasa Inggris, dan mereka sudah dilatih sebagai dan tersertifikasi sebagai tutor IELTS. Jadi kalau misalnya yang sekarang masih ada waktu karena pendaftaran ELTA juga diundur sampai Juni. Jadi boleh juga mendaftar ELTA dulu. Nah, ELTA ini tesnya juga persyaratannya sulit, dan saya juga sudah buka persyaratannya. Persyaratannya hanya mengisi online aplikasi, kemudian persyaratan dokumennya pun tidak terlalu rumit. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar, saya pikir ini layak untuk dicoba. Kemudian juga nanti bisa waktu itu saya bekerja dan saya bisa minta izin dengan tempat pekerjaan saya, dan saya masih bisa melakukan pekerjaan saya dan juga tetap mengikuti ELTA. Intinya pokoknya ketika ELTA itu kita akan mendapatkan informasi terkait dengan IELTS itu benar-benar komprehensif. Jadi mulai awal sampai bagaimana IELTS itu. Kemudian bonus lainnya mengikuti ELTA itu kita juga dibimbing untuk mengisi aplikasi. Jadi ketika aplikasinya itu kita akan punya satu mentor, jadi sekitar 4 orang atau 5 orang itu punya mentor satu, dan si mentor ini juga akan memberikan self konsultasi. Jadi kita akan konsultasi one to one, kemudian juga akan dibimbing untuk pengisian aplikasi sampai kita bisa mengsubmit aplikasi AAS gitu. Kemudian juga tesnya seperti apa untuk ELTA ini? Tesnya itu pertama tes basic bahasa Inggris. Jadi ada sekitar 60 pertanyaan basic bahasa Inggris, dan itu waktu saya tes itu adalah pilihan ganda. Kemudian ada 1 soal writing. Ada 1 soal writing, jadi nanti ada 3 klasifikasi. Yang masuk itu ada yang overqualified, artinya bahwa secara nilai bahasa Inggris mereka memang sudah bagus sehingga memang tidak layak untuk ikut ELTA, karena ELTA itu diprioritaskan untuk orang yang memang nilai IELTS-nya di bawah 5. Atau TOEFL di bawah 500. Jadi dia kemudian ada yang pas, ada yang underqualified. Underqualified jadi di bawah nilainya mungkin lebih rendah lagi sehingga tidak mencukupi. Jadi hanya yang pas yang memang TOEFL-nya di bawah 500 tadi. Kemudian setelah tes tadi bahasa Inggris tulis, ada tes pilihan ganda dan juga writing bahasa Inggris yang sangat writing-nya simple sekali, pertanyaan-pertanyaan terkait pendidikan ataupun sosial. Hanya sekitar kalau nggak salah 200 kata. Kemudian ada juga tes wawancara. Pada saat itu, pada pengalaman saya yang mewawancaranya itu dari ILF. Itu 2 orang, 1 orang dari Australia, yang 1 orang Indonesia. Jadi ada 2 orang. Pertanyaannya tentang apa? Pertanyaannya itu tentang bagaimana sebenarnya kenapa kita mau sekolah ke Australia, motivasi kita mau ikut ELTA, ya seputar itu, dan pengalaman kita, kemudian pekerjaan kita, kedepannya setelah kita lulus AAS kita mau apa, rencana kuliahnya di mana, ya. Jadi seputaran itu pertanyaannya.
Itu tentang ELTA. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya terkait dengan ELTA lebih detail bisa bisa chat di sini ya. Itu kemudian selanjutnya terkait dengan aplikasi. Jadi saya selanjutnya akan membagikan informasi terkait dengan aplikasi. Jadi perlu diingat sebelum kita mengisi aplikasi, teman-teman harus benar-benar ketika membuka websitenya Australia Award, benar-benar membaca secara seksama informasi-informasi yang terkait dengan dengan pendaftaran tersebut. Jadi kalau misalnya nanti mau bertanya ke orang yang memang sudah berpengalaman, teman-teman sudah bisa spesifik mempertanyakan terkait dengan case by case. Jadi jangan belum mengetahui apapun langsung bertanya gitu. Jadi nanti akan kesulitan lagi. Kemudian langsung saya ke pengisian aplikasi. Jadi selain tadi ada kelengkapan dokumen yang memang harus dilengkapi, ada yang wajib, ada yang opsional. Hal yang paling penting adalah mengisi aplikasi, karena sekali lagi misalnya pengalaman saya waktu itu yang diterima itu hanya 200 orang pada tahun 2015 itu yang diterima seluruh Indonesia itu 200 orang. Kemudian pendaftarannya waktu itu sampai 3.800 orang. Dan yang masuk shortlisted artinya yang dilihat aplikasinya memenuhi kriteria itu hanya 400 orang. Dari 400 orang itu baru jadi 200 orang. Jadi usahakan ketika mengisi aplikasi itu benar-benar memang aplikasi kita tuh outstanding. Jadi benar-benar outstanding dalam artian apa? Memang kita menarik isian aplikasi itu, kemudian juga kita menggambarkan masalah ataupun kebutuhan yang memang terjadi dalam sektor kita. Kalau misalnya kita bisa menceritakan itu dengan baik secara kita memilih masalah, memilih tema, memilih topik, dan disampaikan dengan baik, sehingga itu akan menarik para asesor atau orang yang menilai aplikasi kita. Nanti karena misalnya ada 3.000 aplikasi yang masuk ke AAS, mereka akan menggradingnya, mereka akan mengurutkannya dari mulai misalnya nomor 1 sampai nomor 3.800 dan misalnya hanya 400 atau 500 yang diambil untuk wawancara dan tes IELTS, maka disitulah sehingga kenapa aplikasi ini sangat-sangat krusial untuk diperhatikan. Nah, di aplikasi itu sendiri memang aplikasinya kan sekitar 20 halaman ya, sekitar 20 halaman. Tapi di sini saya tidak akan membahas halaman per halaman karena banyak sekali di bagian-bagian awal itu adalah lebih ke terkait dengan profil. Jadi terkait dengan profil teman-teman, sekolahnya di mana, pekerjaannya di mana, dan yang lainnya. Yang saya fokuskan dalam aplikasi ini adalah pengisian esainya. Jadi ada, kalau saya cek di aplikasinya itu masih sama, ada 5 pertanyaan yang memang meminta kita menjelaskan terkait dengan topik ataupun sektor yang ingin kita apply. Nah, beberapa pertanyaan ini saya sudah tuliskan di sini, dan inilah sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini yang memang harus kita benar-benar yang harus benar kita kerucutkan dan kita informasikan sebaik mungkin kepada yang menilai aplikasi kita bahwa memang kita layak dan kita memang pantas untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi misalnya pertama terkait dengan bagaimana beasiswa ini bisa berkontribusi terhadap pengembangan organisasi kita, kemudian juga bagaimana kita memilih jurusan dan juga universitas. Nah, ini benar-benar harus teman-teman melakukan analisa ataupun short research baik di lembaganya masing-masing ataupun di perusahaannya masing-masing. Sebenarnya apa sih yang memang teman-teman bisa saja misalnya berdasarkan dari kegalauan teman-teman di perusahaan,
misalnya ada masalah A yang memang belum ada solusinya atau belum ada belum ada solusi dan belum ada alternatif untuk penyelesaiannya, bisa dari situ kemudian teman-teman bisa perdalam lebih jauh seperti apa permasalahannya. Karena kalau menurut saya, kalau kita memang berdasarkan kita mengisi aplikasi ini berdasarkan pengalaman yang kita rasakan dan berdasarkan concern yang memang selama ini kita khawatirkan atau kita memang pedulikan, itu akan lebih sampai kepada orang yang membaca aplikasi ini bahwa kita memang bukan ngarang, kita memang pengen berkontribusi terhadap permasalahan itu dan pengen menyelesaikan masalah gitu. Kemudian dari situ teman-teman juga bisa melakukan lebih jauh, cari jurusan ataupun cari universitas yang memang bisa menjawab atau permasalahan yang teman-teman hadapi itu. Nanti untuk masalah jurusan dan universitas nanti akan ada sesi selanjutnya yang mungkin lebih detail. Kemudian sama, ini juga yang kedua terkait dengan bagaimana usaha yang sudah diambil, yang sudah dilakukan oleh teman-teman untuk sekolah di Australia. Jadi ini juga usahakan sejujur mungkin sih kalau menurut saya. Jadi apa sih, karena mereka juga kan ingin melihat kan, yang menginginkan beasiswa ini sangat banyak sekali. Ada mungkin orang yang sampai misalnya dia tidak ada akses internet sampai melakukan hal-hal yang mungkin jauh usahanya lebih daripada yang orang-orang biasa lakukan gitu. Jadi itu bisa teman-teman informasikan. Itu kemudian juga tentang bagaimana jurusan yang akan kita ambil itu juga bisa mensupport karir kita. Jadi nanti tidak hanya bahwa ini akan berdampak terhadap organisasi atau masyarakat sekitar kita, tapi juga bagaimana teman-teman bisa mendeskripsikan jurusan yang kita ambil itu juga bisa mensupport karir kita. Ini apa yang bisa dari mana ini dapatkan jawaban ini, teman-teman bisa melakukan tadi searching ataupun observasi mendalam dari jurusan yang teman-teman akan ambil. Misalnya contoh, lihat output dari jurusan yang kita ambil, akan jadi apa sih di sana ke depannya kalau kita kuliah di jurusan itu, di universitas itu, alumni-alumninya biasanya seperti apa. Nah, dari bahan-bahan itu teman-teman bisa kembangkan dengan konteks dan keadaan dari teman-teman sendiri. Jadi bisa ditarik ke konteksnya teman-teman. Kemudian ini juga sama, yang keempat, pertanyaan yang tricky. Jadi tapi ini mereka akan melihat bagaimana sebenarnya kemampuan kita, skill kita dalam berkomunikasi, skill kita dalam berorganisasi, terutama terkait dengan leadership. Karena kalau misalnya saya lihat juga Australia Award ini ingin mendapatkan orang-orang yang memang bisa menjadi inspirasi atau bisa memiliki pengaruh terhadap banyak orang. Jadi manfaatnya itu bukan secara personal untuk kita, tapi juga kita bisa memberikan manfaat untuk orang-orang yang lebih banyak. Jadi bisa saja teman-teman menjelaskan pengalaman terkait dengan bagaimana teman-teman dalam berorganisasi, baik di organisasi sekolah mungkin di zaman kuliah, ataupun organisasi di kemasyarakatan, ataupun leadership di kantor atau di organisasi atau di perusahaannya masing-masing. Itu penting untuk disampaikan, untuk menunjukkan bahwa kita memang memiliki skill leadership itu. Kemudian ini yang terakhir terkait dengan contoh-contoh apa sih yang akan dilakukan oleh teman-teman setelah kita sekolah dari sana. Ini jadi kalau tadi misalnya di pertanyaan-pertanyaan awal cerita tentang apa yang sudah dilakukan, kemudian yang sedang dilakukan, kemudian ini sekarang apa yang akan dilakukan setelah kita lulus dari Australia itu. Catatannya adalah buatlah listlah beberapa kemungkinan kegiatan ataupun aktivitas ataupun output yang bisa memang itu terukur. Jadi jangan menceritakan atau menyebutkan sesuatu yang sulit untuk diukur ataupun itu kayak memang bagus tapi teman-teman harus tahu bagaimana merealisasikan apa yang teman-teman sebutkan. Misalnya kalau jurusannya
misalnya di komputer misalnya apa teman-teman misalnya mau membuat aplikasi apa yang aplikasi itu bisa bermanfaat untuk apa caranya seperti apa itu harus bisa diukur dan juga manageable dan juga sesuai dengan konteks dan masalah yang teman-teman ungkapkan di deskripsi sebelumnya di pertanyaan sebelumnya jadi jangan di sebelumnya ngomongin apa tapi ketika ngomong rencana ke depan bicaranya dengan tema yang lain gitu. Usahakan itu ada keterkaitannya seperti itu. Ini beberapa hal secara umum tips yang bisa saya bagikan dalam mengisi aplikasi. Jadi pastikan teman-teman itu sudah tahu tadi permasalahannya, benang merahnya, kemudian isu yang memang akan diangkat dalam aplikasi itu. Isunya apa? Isu misalnya air, isu masalah bencana, isu masalah kesehatan, atau apapun itu, isunya itu sudah jelas secara spesifik, teman-teman bisa mengidentifikasi sehingga nanti bisa dijelaskan permasalahannya seperti apa berdasarkan pengalaman yang teman-teman rasakan. Kemudian pastikan dan lihat kembali bidang-bidang prioritas yang tadi Mbak Aida jelaskan ada 4 kolom itu dilihat di mana irisan bidang atau sektor teman-teman itu adanya di sebelah mana di 4 sektor itu ada di mana itu pastikan ada di situ. Kemudian ini penting juga, teman-teman harus bisa menunjukkan apa bedanya, apa kelebihan teman-teman dibandingkan aplikan-aplikan yang lain. Karena misalnya kalau kita taruhlah kita seorang dokter atau kita mau memilih misalnya jurusan public health, tentu saja kan saingan kita tuh banyak ya, saingan kita itu banyak dan dari berbagai berbagai kota, dari berbagai universitas. Kalau kita hanya memunculkan isu-isu yang biasa-biasa saja, ya kita akan kalah juga dengan orang-orang mungkin yang di kota-kota besar yang memang memiliki kemampuan dalam menyampaikan idenya itu secara lebih baik. Makanya tunjukkanlah hal-hal yang menarik yang misalnya kontekstual. Apalagi kalau yang dari daerah di konteks kan itu kontekstual karena bagus tapi teman-teman tidak memperhatikan di bawahnya misalnya secara list dia ada posisi di bawah tapi teman-teman aplikasi dokumennya lengkap mungkin itu bisa naik posisinya gitu. Jadi kelengkapan dokumen harus menjadi perhatian juga. Kemudian dalam dalam pertanyaan yang tadi saya list itu ada jumlah kata. Jadi itu diperhatikan juga jumlah katanya berapa. Jangan terlalu singkat, tapi jangan terlalu berbunga-bunga juga. Concise. Jadi apa yang teman-teman mau sampaikan itu harus benar-benar tidak terlalu berbunga-bunga dan tidak terlalu pendek, tapi benar-benar itu bisa nyampe. Dan harus kita ingat juga bahwa yang membaca aplikasi kita itu mungkin bukan jurusannya kita, mungkin bukan bidang kita, jadi belum tentu mereka akan paham terkait dengan isu kita kalau kita terlalu misalnya spesifik menyampaikan isunya itu. Dibuat tidak terlalu general, tapi itu bisa dipahami orang yang membaca walaupun bukan di bidang kita. Misalnya orang kesehatan kemudian yang membaca bidang pendidikan juga itu bisa dipahami oleh mereka sehingga mereka melihat urgensi dari isu ataupun dari sektor yang memang kita ingin pelajari itu. Kemudian paling penting setelah kita mengisi aplikasi adalah review. Jadi jangan misalnya merasa karena saya udah punya kemampuan, saya udah yakin, akhirnya kita melupakan, kita ya udahlah langsung submit itu. Usahakan minimal 3 orang yang review, misalnya 1 orang dari bidang yang sama, dia memang bidangnya sama dengan kita dan dia juga misalnya alumni Australia itu lebih bagus, sehingga mereka juga bisa memberikan insight bagaimana aplikasi kita. Kemudian misalnya bisa juga direview oleh orang-orang yang memang secara bahasa Inggris lebih bagus untuk melihat bagaimana tadi terkait dengan gramatically-nya ataupun terkait dengan bagaimana cara kita menyampaikan informasi dengan jumlah kata yang terbatas itu. Apakah itu sudah efektif atau tidak.
dan atau review juga dengan orang yang memang di luar sektor kita, apakah mereka mengerti dengan apa yang mau kita sampaikan atau tidak. Dan ya memang teman-teman walaupun misalnya nanti banyak review, teman-teman harus sudah mengerti sebenarnya apa yang mau teman-teman pelajari, apa yang mau teman-teman ambil, sehingga ketika ada review dari orang pun teman-teman tidak malah jadi kalang kabut atau jadi pusing karena bingung misalnya. Tidak seperti itu, tapi jadikan itu untuk memperkuat atau memperkaya informasi yang ingin teman-teman sampaikan, yang ingin teman-teman sampaikan melalui tulisan atau melalui aplikasi. Itu mungkin Mbak Aida dari saya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih spesifik bisa dituliskan di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.